Jalan-jalan keliling kota untuk membeli kue talam. Presentasi saya buka diawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Farmasi Industri Ibu Viviane Anissa, Dokter Apoteker Esfarm, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok B6 akan mempresentasikan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang pedoman cara pembuatan kosmetika yang baik atau CPKB. Anggota kelompok kami terdiri dari Safia Wandawanudya, Sofia Nurfauzia, Salma Mardiatul Aulia, Sresta Yunindya, Salwa Asfia, Selvi Anggraini, Rida Andika, Salma Maulida Anwar, dan Vinda Ayuning Tias. Latar belakang, peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya yang sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri kosmetika. CPKB bertujuan untuk menjamin agar produk kosmetika yang dihasilkan oleh industri selalu memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Peraturan ini juga penting dalam proses perizinan produksi kosmetik serta untuk kepatuhan terhadap peraturan Kementerian Kesehatan. Baik, selanjutnya merupakan definisi dan tujuan. Yang pertama ada definisi dan tujuan dari kosmetika sendiri, yaitu produk atau bahan yang diaplikasikan pada tubuh manusia, seperti kulit, rambut, kuku, bibir, dan lain-lain untuk membersihkan, mempercantik, atau menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Selanjutnya definisi dan tujuan dari CPKB atau cara pembuatan kosmetika yang baik, yaitu panduan yang mengatur seluruh proses produksi kosmetik dari pengadaan bahan baku hingga pengawasan mutu produk jadi untuk memastikan produk selalu berkualitas dan aman. Kemudian selanjutnya adalah definisi dan tujuan dari sertifikat CPKB, yaitu bukti formal bahwa suatu industri kosmetik mematuhi pedoman CPKB dalam proses produksinya. Sertifikat ini berlaku selama 5 tahun. Baik, selanjutnya merupakan pedoman dari CPKB sendiri, di mana pedoman CPKB ini terdiri dari 12 poin. Yang pertama ada sistem manajemen mutu, yang kedua ada personalia, yang ketiga ada bangunan dan fasilitas, yang keempat ada peralatan, yang kelima ada sanitasi dan hygiene, yang keenam produksi, yang ketujuh pengawasan mutu, yang kedelapan dokumentasi, yang kesembilan audit internal, yang kesepuluh penyimpanan, yang ke-11 kontrak produksi dan pengujian, dan yang ke-12 adalah penanganan keluhan dan penarikan produksi, yang mana akan dijelaskan dalam slide selanjutnya. Pedoman CPKB yang pertama adalah sistem manajemen mutu, yang mana dibentuk untuk memastikan bahwa proses produksi kosmetika dijalankan sesuai standar mutu yang ditetapkan. Ini melibatkan struktur organisasi, tugas, dan tanggung jawab di setiap tahap produksi. Pedoman CPKB yang kedua adalah personalia. Personalia yang dimaksud merupakan jumlah personil yang memadai, sehat, dan terlatih dalam pelaksanaan proses produksi kosmetik. Selanjutnya, kepala bagian produksi dan kepala bagian pengawasan mutu harus memiliki pelatihan, pengalaman yang relevan, dan berbeda agar tidak ada tumpang tindih dalam tugas. Kemudian selanjutnya itu ada pedoman untuk bangunan dan fasilitas. Bangunan harus didesain dan dirawat dengan baik untuk mencegah kontaminasi. Harus ada area penyimpanan, bahan, dan produk jadi yang memadai. Kemudian ada pengaturan ruang untuk berbagai proses produksi, seperti penimbangan bahan, pengolahan, pengemasan, dan juga penyimpanan. Selanjutnya untuk peralatan harus rutin dikalibrasi dan dirawat untuk menjamin keakuratannya. Kemudian semua peralatan yang digunakan dalam produksi kosmetik harus didesain sedemikian rupa agar mudah dibersihkan dan tidak mengkontaminasi produk. Pedoman CPKB yang selanjutnya ada sanitasi dan higien. Yang pertama, sanitasi dan kebersihan harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari personalia, bangunan, fasilitas, hingga peralatan yang digunakan dalam proses tersebut. Yang kedua, personel yang menangani produk harus dalam keadaan sehat dan mengikuti prosedur kebersihan pribadi yang ketat. Kemudian masuk ke pedoman CPKB bagian produksi, yaitu semua bahan yang digunakan dalam produksi kosmetik harus memenuhi spesifikasi tertentu dan disertai dokumen yang memadai. Yang kedua, proses produksi harus dilakukan berdasarkan prosedur operasional standar atau SOP dan diawasi dengan ketat untuk mencegah kontaminasi silang. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pengawasan mutu.
Pengawasan mutu dilakukan pada semua tahap produksi, mulai dari bahan baku, produk antara, hingga produk jadi. Semua hasil pengujian harus terdokumentasi dengan baik. Sistem pengawasan mutu juga melibatkan pengujian stabilitas produk, program sampel pertinggal, dan pemantauan lingkungan. Kemudian dokumentasi. Seluruh proses mulai dari penerimaan bahan baku, produksi, pengujian, hingga distribusi produk kosmetik harus terdokumentasi dengan rinci. Hal ini penting untuk memastikan riwayat setiap batch produk dapat ditelusuri dengan jelas. Selanjutnya mengenai audit internal. Audit internal ini dilakukan secara berkala untuk menilai perusahaan apakah masih tetap mengikuti pedoman JPKB, dan audit internal ini dapat dilakukan oleh auditor internal perusahaan atau auditor eksternal independen. Kemudian mengenai penyimpanan, area penyimpanan harus dirancang untuk menjaga kualitas produk, termasuk menyediakan kondisi khusus jika diperlukan seperti suhu atau kelembapan yang dikontrol, dan area karantina harus disediakan untuk bahan dan produk yang sedang menunggu hasil uji. Selanjutnya ada kontrak produksi dan pengujian. Jika ada bagian produksi yang dilakukan oleh pihak ketiga, semua aspek kontrak harus sangat jelas, termasuk tanggung jawab masing-masing pihak dalam memastikan produk mutu tersebut. Tidak hanya itu, penanganan keluhan dan penarikan produk juga harus sangat diperhatikan. Perusahaan harus memiliki sistem untuk menangani keluhan konsumen terkait cacat produk, termasuk mekanisme untuk menarik produk yang cacat dari peredaran jika diperlukan. Semua tindakan yang diambil harus terdokumentasi dengan baik. Kemudian sanksi terhadap pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan CPKB, industri dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan sertifikat CPKB. Pelanggaran juga dapat berakibat pada penghentian sementara kegiatan produksi atau penutupan akses untuk mengajukan notifikasi produk kosmetik. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan CPKB, industri dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan sertifikat CPKB. Pelanggaran juga dapat berakibat pada penghentian sementara kegiatan produksi atau penutupan akses untuk mengajukan notifikasi produk kosmetik. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil diskusi kami. Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019 tentang pedoman cara pembuatan kosmetika yang baik atau disebut dengan CPKB bertujuan memastikan bahwa produk kosmetika di Indonesia diproduksi sesuai standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. CPKB mencakup sistem manajemen mutu, personalia, sanitasi, peralatan, dan pengawasan ketat pada setiap tahap produksi. Perusahaan kosmetik wajib memiliki sertifikat CPKB yang berlaku 5 tahun dan dapat dikenai sanksi administratif jika melanggar ketentuan. Implementasi CPKB juga mengatur proses audit, dokumentasi, penyimpanan, serta penanganan keluhan dan penarikan produk yang bermasalah. Pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi administratif, termasuk pencabutan sertifikat dan penghentian produksi. Mungkin cukup sekian presentasi dari hasil diskusi kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.